Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Batang, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, kami Mustabri dari SD Negeri 63 Bendungan. Saya Ferry Fadli, SD Impres Tamarunang. Saya Haruda dari SD Impres Kasiloy. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching seperti akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coach. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik Pak. Alhamdulillah luar biasa, Pak. Baik, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nantinya, ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Biar Bapak juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan penilaian dalam observasi nanti sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah memiliki potensi itu dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan atau ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa Bapak untuk menerapkan alur tirta, ya Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan nanti dalam mengamati Bapak bagaimana bisa dipahami, Pak. Bisa Pak. Baik Pak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, boleh ya Pak? Boleh. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Baik Pak, ini ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini yang ingin Bapak kembangkan, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang paling spesifik yang Bapak kembangkan pada proses coaching nanti? Kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Baik, memang mendengarkan aktif ini salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coachnya nanti. Nah Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih perihal ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti? Indikator keberhasilannya yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara rutin, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia. Baik Pak, semoga indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nantinya Pak. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya Bapak silahkan bisa mulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bapak tentukan tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya Pak ya. Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam. Pak Duda, mari Pak. Baik, maaf Pak, mungkin
mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, ada apa Pak? Begini Pak, saya ingin bercerita sedikit dengan Bapak. Oh iya, silakan Pak Duda. Dengan senang hati saya akan mendengarkan Bapak. Sebenarnya saya memiliki masalah Pak. Saya kurang memahami perbedaan karakteristik dan kebutuhan belajar setiap murid. Sehingga saya belum mampu untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh ya, jadi Bapak merasa kesulitan dalam memahami karakteristik peserta didik. Lalu apa yang Bapak harapkan atau tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam percakapan kita ini Pak? Saya ingin saya mampu dengan baik dalam memahami perbedaan karakteristik dan kebutuhan belajar murid, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kita akan membicarakan permasalahan Bapak dalam memahami karakteristik dan kepatuhan belajar murid. Iya Pak. Mudah-mudahan tujuan Bapak dapat tercapai dalam percakapan kita ini ya. Ya Pak, bisakah Bapak menceritakan hal-hal yang menyebabkan Bapak tidak dapat memahami karakteristik dan kepatuhan belajar murid Bapak? Mungkin saya kurang komunikasi dan kurang meluangkan waktu untuk berdiskusi secara individu dan kelompok. Terus apa lagi Pak? Mungkin juga karena beban kerja saya yang terlalu banyak, sehingga saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengenal murid secara individu. Apalagi jumlah murid di sekolah lumayan banyak. Rupanya Bapak memiliki tugas tambahan yang menyita banyak waktu Bapak ya. Lalu bagaimana komunikasi Bapak dengan orang tua murid Bapak? Saya merasa kurang komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua, sehingga saya tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang murid Pak. Begitu ya Pak. Jadi komunikasi Bapak dan orang tua murid Bapak kurang. Kira-kira kemampuan Bapak memahami karakteristik peserta didik Bapak pada level berapa Pak? Dari skala, kalau kita hitung skala 1 sampai 10. Mungkin baru berada pada level 5 Pak. Terus harapannya ke depan Bapak berada pada level berapa? Saya berharap bisa sampai pada level 10 mungkin secara ideal Pak. Level 10 Pak ya. Nah, di level ini seperti apa Bapak pencapaiannya? Pencapaian saya yaitu menjadi guru yang profesional, guru yang memahami bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat dan kebutuhan yang berbeda-beda, mampu berkomunikasi dengan siswa secara terbuka dan formal, sehingga terjalin hubungan yang baik dan mampu memotivasi siswa untuk mencapai potensi mereka dan menumbuhkan rasa ingin belajar. Wah, luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan Bapak dapat mewujudkan ya Pak. Lalu bagaimana upaya Bapak untuk mewujudkan hal tersebut? Untuk mewujudkan tujuan itu membutuhkan dedikasi dan kerja keras serta kemauan yang kuat untuk belajar dan berkembang. Untuk itulah saya mengupayakan untuk selalu mengikuti kegiatan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajar saya, meluangkan waktu untuk mengenal murid, membangun hubungan yang baik dengan murid,
berkomunikasi secara terbuka dan memberikan perhatian dan dukungan kepada murid. Bagus sekali Pak rencananya. Nah, terus, apalagi yang akan Bapak lakukan untuk mengetahui karakteristik dan kepatuhan belajar murid Bapak? Saya akan bekerja sama dengan guru kelas untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Lalu, komitmen apa yang Bapak Hadula lakukan untuk menjalankan ini? Kebetulan besok saya ada janjian sama wali kelas, saya akan komunikasikan terkait kebiasaan murid di kelas, Pak. Ya, lalu siapa yang akan dilibatkan dalam komitmen tersebut? Tentu saya akan melibatkan murid, Pak. Semangat ya Pak Hadula. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak Mustafri. Saya sangat senang sekali dan saya merasa lega sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mustafri, saya tadi sudah mengamati proses coachingnya dan ada beberapa catatan yang sudah saya catat sebelum Bapak meng-coach tadi coaching. Apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Pak? Untuk di proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbeda. Oke, jadi Bapak sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi catatan Bapak memang sudah memberikan sepatah kata untuk prinsip sebagai kemitraan. Terbukti tadi Bapak ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan antara coach dan coach. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Bapak sudah berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk berusaha mengeluarkan berbagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach tadi. Dan Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan diklat supervisi tadi sebelumnya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Pak. Dan paling yang penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan sesuai alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, lalu menanyakan rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dan catatan saya tadi, Bapak Mustafri sudah melaksanakan proses coaching dengan baik Pak, luar biasa sekali Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apalagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh di masa di mana coaching saya tadi ada sedikit unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkannya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak dan seorang coach ke coach nanti. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap coach atau mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya akan memberikan proses coaching yang bisa sesuai dengan yang diharapkan.
Terima kasih Pak, proses yang sangat luar biasa tadi. Semoga bisa berdampak bagus ke depannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Hadidah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga baik. Dan ini sebelum Pak Ferry melakukan proses coaching dengan coach, saya di sini sebagai pengamat atau supervisor akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengobservasi tentang coach yang akan Bapak lakukan. Siap Pak, siap. Oke. Yang pertama yaitu ketika melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu pertama kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, ketika melakukan proses coaching diharapkan bisa sesuai juga dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab, serta bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu dengan mendengarkan dengan teknik rasa. Ini yang akan saya pakai sebagai acuan untuk melakukan pengamatan. Baik Pak, baik. Baik. Sebelum dimulai proses coachingnya, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Silahkan Pak. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak Ferry ingin kembangkan? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah semua dari kompetensi inti, mulai dari presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan teknik rasa. Itu yang mungkin saya lakukan di proses coaching sebenarnya. Baik, kalau begitu untuk lebih spesifiknya yang lebih ditonjolkan untuk dikembangkan yang mana Pak? Kalau spesifik tentunya saya ingin memberikan pertanyaan berbobot dan teknik rasa. Tujuannya agar coach itu nanti menyampaikan beberapa solusi yang tidak bisa dari hasil permasalahan atau stimulan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya. Tujuannya itu biar proses kreatif dan coaching saya bisa dimaksimalkan. Baik, jadi difokuskan di pengembangan kompetensi dengan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, untuk pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dari pengembangan ini apa yang Bapak harapkan? Tentunya indikator yang saya ingin capai yaitu saya harapkan nanti adalah coaching saya bisa merasa terpuaskan. Itu yang pertama, bisa merasa terpaku dari segala kerisauan yang dialami. Otomatis dengan kepuasan coach nanti dengan didapatkannya solusi-solusi dari beberapa pertanyaan berbobot atau memantik, mungkin seperti itu Pak. Kemudian ya mungkin seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali. Saya rasa Pak Ferry sudah siap sekali untuk melaksanakan proses coaching. Baik, kalau sudah siap, Bapak bisa memulai melakukan percakapan dengan saya diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mustafri. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ferry? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Mustafri? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelumnya saya minta maaf ini Pak karena sudah mengganggu aktivitas Bapak.
Enggak apa-apa, waktu saya ini senggang Pak, banyak waktu. Oh iya Pak, terima kasih. Pak Mustafri, apakah ada rencana atau sesuatu yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Jadi begini Pak, saya merasa akhir-akhir ini murid-murid saya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Mereka tampak kurang aktif, kurang memperhatikan sehingga mereka jadi kurang memahami materi pelajaran Pak. Oh, jadi murid-muridnya kurang aktif dalam proses pembelajarannya. Lalu apa yang Bapak harapkan atau tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam percakapan kita hari ini, Pak? Pak, jadi saya ingin dari percakapan kita ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, mudah-mudahan harapan yang Bapak inginkan dapat kita capai melalui percakapan ini, Pak. Nah, kira-kira menurut asumsi Bapak, apa sih yang menyebabkan murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran di kelas, Pak? Kalau saya memahami, mencermati proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini, sepertinya murid-murid saya kurang aktif dalam pembelajaran. Itu diakibatkan strategi pembelajaran yang saya terapkan. Strategi pembelajaran saya yang kurang interaktif, terkesan monoton bagi murid-murid saya, Pak. Terus kira-kira apalagi yang membuat murid kurang aktif dalam pembelajaran di kelas Bapak? Kalau diingat-ingat lagi Pak, sepertinya media yang saya gunakan kurang bervariasi. Jadi saya hanya menyiapkan slide presentasi, meminta mereka mencatat kembali buku-buku paket, karena itu satu-satunya sumber belajar yang mereka miliki. Meminta mereka mengerjakan tugas di buku latihan atau sesekali menyiapkan LPDM. Nah, artinya Bapak sudah mengevaluasi faktor penyebab dan permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini, Pak, kualitas pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini posisinya ada di skala berapa, Pak? Kalau saya pikir, Pak, mungkin saya ada di skala 5 atau 6. Terus ke depannya kira-kira Bapak ingin posisi di mana? Idealnya, Pak, saya harus berada di posisi 10. Oh begitu, di angka 9 atau 10 Pak ya. Terus di angka 8 atau 9 ini seperti apa pencapaiannya Pak? Murid-murid saya lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Terus menurut Bapak pembelajaran seperti apa yang ingin diinginkan oleh murid-murid Bapak? Kira-kira? Kalau menurut saya Pak, murid-murid itu pastinya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton sehingga mereka tidak bosan, serta pembelajaran yang interaktif yang dapat melibatkan semua murid dan membuat mereka bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana dapat Bapak mewujudkan itu? Saya akan mengikuti kegiatan pengembangan diri agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajar saya, menyusun rencana pembelajaran yang interaktif, serta menyiapkan media pembelajaran yang menarik bagi murid, Pak. Keren sekali Pak rencananya. Kalau saya sependapat dengan rencana yang Bapak sampaikan, pasti kalau Bapak menerapkan ini anak-anak menjadi antusias untuk belajar. Terus selanjutnya kira-kira apa yang Bapak lakukan agar peserta didik aktif dan lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran? Saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Saya akan menyusun kegiatan-kegiatan yang mampu mengaktifkan murid, Ya. menyiapkan media pembelajaran dan bervariasi, memberikan ruang kepada peserta didik untuk berbicara, bertanya, dan menemukan pendapat. Dan yang mungkin yang lebih disukai barangkali Pak, pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan atau pemanfaatan gadget. Karena di sekolah sudah ada jaringan internet juga Pak. Oh begitu. Ya, dan saya akan melakukan sesi ice breaking agar murid-murid tidak bosan dalam pembelajaran. Nah itu sangat keren dan luar biasa Pak. Saya rasa dengan hal tersebut bisa memantik semangat peserta didik atau murid Bapak agar lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, saya harap juga demikian Pak.
Lalu komitmen apa yang Bapak Mustafri lakukan untuk menjalankan ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, strategi pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Saya juga akan selalu meluangkan waktu lebih banyak untuk menyiapkan media dan narasumber belajar yang bervariasi. Tapi kira-kira perencanaan ini kira-kira siapa yang Bapak libatkan dalam perencanaan ini? Ya tentunya yang pasti adalah kepala sekolah saya pimpinan, kemudian tentang sekolah. Semangat ya Pak. Siapa? Ya. Terima kasih ya Pak. Saya senang sekali hari ini dan saya harapkan apa yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini dapat membantu saya keluar dari permasalahan saya terutama di kelas Pak. Tentu saja saya berharap kita semua ini dapat menjadi guru yang berpihak pada murid. Terima kasih untuk hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching. Alhamdulillah saya merasa lega bisa menjadi pendengar yang baik bagi coach saya, dan saya juga merasa lega akhirnya coach bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Mungkin seperti itu. Ada di tengah-tengah atau? Baik, luar biasa sekali Pak Beri. Ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait supervisi saya. Yang pertama, yang Pak Beri sudah lakukan dan apa indikator ketercapaian saat Pak Beri melakukan proses coaching? Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai coach, yang dimana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Saya juga berusaha menerapkan kompetensi diri coach, di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh atau precise, juga berusaha mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Saya juga tadi berupaya menggunakan jalur Tirta, di mana untuk memulai dengan menggali tujuan, mengidentifikasi, kemudian mencari rencana aksi, kemudian solusinya, dan nantinya dan rasa tanggung jawab dari coach dalam penyampaiannya. Mungkin seperti itu Pak. Baik, apa yang sudah Pak Beri sampaikan semua tadi ada dalam pengamatan saya, seperti yang dikatakan tadi, alur Tirta yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, hingga rencana dan tanggung jawab yang sudah dibahas semuanya. Dan untuk kemitraan, saya rasa Pak Beri sudah bisa menjadi sosok yang setara, tidak menggurui sama sekali, dan untuk proses kreatif juga berhasil membuat coach terpaku hingga mampu untuk memunculkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan untuk memaksimalkan potensi sudah berhasil juga, karena akhirnya masalah sudah terpecahkan. Dari kehadiran penuh, kemampuan yang mau dikembangkan tadi semuanya juga sudah ada, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan hati, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menggunakan teknik rasa. Pak Beri juga sudah menerima coaching dengan sangat baik. Terima kasih Pak Harida atas penyampaiannya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, terkait kompetensi, tadi kan sudah dikembangkan semua ya. Kira-kira apa nih yang akan ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Tentunya semuanya ingin saya tingkatkan Pak agar lebih tajam lagi. Jadi harapan langkah saya untuk meningkatkan kompetensi itu, ya saya harus sering-sering melakukan latihan coaching untuk percakapan ke coach. Saya ingin mempertajam alur Tirta saya sehingga saya lebih terkoordinir dalam melayani mitra dalam menyelesaikan semua persoalannya Pak. Mungkin seperti itu. Baik, sungguh luar biasa sekali dari hasil pengamatan saya.
selama proses coaching tadi. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak Duda? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga Pak Mustabri juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Duda, nanti ini akan menjadi coach. Sudah siap Pak Duda? Insya Allah Pak. Baik, saya sebagai supervisor akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian sebelum Bapak melakukan proses coaching. Rubrik penilaian ini akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan. Siap Pak. Baik, nah dalam proses coaching yang Bapak lakukan harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan maksimal kompetensi. Selain itu, kompetensi inti yang diharapkan dalam proses coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Siap. Juga diharapkan dalam proses coaching ini, Bapak mengikuti alur tirta, yaitu menerapkan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, menjabarkan rencana, dan menggali komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari coaching. Baik Pak. Baik Pak, sebelum memulai proses coaching, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan Pak. Ya, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan semua dari kompetensi inti, mulai dari presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ya, jadi kompetensi yang lebih spesifiknya yang ingin dikembangkan yang mana itu? Yang lebih spesifik tentunya saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Tujuannya agar coach saya nanti menyampaikan beberapa solusi-solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, agar proses kreatif dari coach bisa dimaksimalkan. Baik, fokus yang ingin Bapak kembangkan itu kompetensi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Berarti ini akan saya jadikan fokus penilaian. Terakhir Pak, indikator ketercapaian dari pengembangan ini apa yang Bapak harapkan? Tentunya indikator yang ingin saya capai atau yang saya harapkan nanti adalah coach saya bisa merasakan kepuasan, lebih berfokus untuk menyampaikan hal-hal yang mengganggu. Otomatis dengan kepuasan coach saya adalah dengan didapatkannya solusi-solusi dari beberapa pertanyaan pemantik atau pertanyaan berbobot dari saya. Baik, luar biasa sekali. Saya rasa Pak Duda sudah siap sekali untuk melaksanakan proses coaching. Bapak bisa mulai melakukan percakapan dengan coachingnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Bagaimana kabar ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah. Saya lihat Pak Bedi nampak risau. Apakah ada rencana atau hal yang ingin disampaikan? Iya Pak Hadiza, saya ada sedikit masalah terkait murid saya di kelas Pak. Apa masalah yang Bapak Peri hadapi dan kira-kira apa yang Pak Peri harapkan? Sebenarnya saya agak malu untuk mengungkapkannya Pak, tapi ini selalu terpikir dalam hati saya, membuat saya merasa tidak nyaman. Saya berharap saya bisa menyelesaikan masalah murid saya di kelas ini Pak. Oh begitu ya. Coba Pak Peri ceritakan masalahnya. Jangan khawatir. Insya Allah saya pasti akan membantu Bapak untuk menemukan solusinya. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan dirinya kali ini. Jadi begini Pak, saya merasa tidak nyaman dengan murid saya yang melakukan pelanggaran terus-menerus di kelas Pak. Seperti Pak,
Lalu pelanggaran apa yang murid Bapak lakukan? Jadi murid saya itu Pak seringkali melanggar aturan kelas seperti datang terlambat, kemudian tidak menggunakan seragam olahraga pada saat dilakukan, kemudian kalau diberitahukan tegur Pak malah ngeyel. Sudah dilakukan peraturan kelas sebelumnya, tapi malah sebagian anak mematuhi, sebagian besar sudah sering melanggarnya Pak. Mungkin seperti itu. Oh begitu ya Pak. Terus aturan yang Bapak buat sudah disepakati oleh murid-murid Bapak? Aturan yang saya buat, kemudian aturan saya buat itu saya buat sendiri, kemudian saya pajang di kelas untuk anak-anak patuhi. Jadi kalau anak-anak melanggarnya, saya tanya kenapa melanggar aturan kelas. Akhirnya mereka menjawab, aturan apa Pak? Mungkin seperti itu Pak. Ya. Nah sekarang sudah jelas ya Pak. Jadi Pak Peri membuat aturan secara sepihak atau suara, dan anak-anak merasa tidak dilibatkan, sehingga berdampak anak-anak senang untuk melanggar. Iya sih Pak, saya memang tidak melibatkan mereka untuk melakukan atau membuat kesepakatan kelas yang seharusnya itu disepakati bersama. Mungkin itu Pak. Nah kira-kira apa yang Pak Peri lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas antara saya dan murid saya, kemudian disepakati bersama dan ditandatangani bersama Pak. Mungkin seperti itu Pak. Nah, selain melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas, selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Peri? Mungkin saya bisa mencoba menggunakan segitiga restitusi ketika murid saya melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Seperti itu. Ya, ternyata itu keren sekali Pak. Jadi Pak Peri berencana yang luar biasa dengan membuat kesepakatan kelas dan lalu menerapkan segitiga restitusi saat ada yang melakukan pelanggaran tentang kelas. Terus lalu komitmen apa yang Bapak Peri lakukan untuk menjalankan rencana Bapak? Kebetulan besok itu jam olahraga. Misalnya saya akan masuk di kelas pada saat jam pertama, saya isi dengan pembuatan peraturan atau keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu Pak besok. Lalu siapa yang akan Bapak libatkan dalam menjalankan komitmen Bapak? Mungkin sudah pasti murid-murid saya besok Pak yang saya ajar di kelas. Kalau begitu semangat ya Pak Peri. Ya Pak, siap, terima kasih. Sangat senang sekali dan saya merasa lega sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan murid saya di kelas Pak. Mungkin cukup Pak, terima kasih waktunya Pak. Ya sama-sama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik Pak Duda, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koce terkait proses coachingnya. Ini ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak? Boleh Pak. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Untuk yang di proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi yaitu menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, jadi Bapak sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan kesepakatan prinsip sebagai kemitraan. Ini
Terbukti tadi ketika Bapak ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan proses kreatif, pada Bapak berusaha mengenali aktivitas dari seorang coaching untuk berusaha melakukan berbagai solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga Bapak sudah memberikan rekomendasi inti sesuai dengan dibahas berbasis tadi, yaitu memberatkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini juga terlaksana Bapak. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan sesuai dengan etika, di mana Bapak tadi memulai dengan menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, lalu menanyakan rencana untuk menjawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya bahwa Bapak Khalida sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dan jadi berdasarkan hasil coaching tadi Pak, kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran di mana coach saya. Jadi ada sedikit unek untuk, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik Pak, kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dan tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain terhadap mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya kedepannya akan memberikan proses coaching bisa sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak, proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak kedepannya. Terima kasih kembali Pak. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.